Buat aku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Selamat petang, jemaat Tuhan yang kekasih, selamat bertemu, selamat beribadah dalam rangkaian Pekan Penginjilan Gereja Kristen Sulawesi Tengah, dan kita sudah ada pada hari yang ketiga. Damai dan sejahtera Allah kiranya bersama dengan kita, dan dalam keyakinan tentang damai sejahtera itu, saya menyapa kita semua, Salam. Kita siap hendak memasuki hadirat Tuhan dalam persekutuan Pekan Penginjilan GKST pada hari ketiga. Untuk itu, jemaat berdiri. Kita menyanyi, mempersiapkan hati untuk masuk dalam ibadah NKB nomor 3 bait pertama. Tuhan yang kekasih, ibadah ini jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai jemaat sekalian. Tiada terukur besar hikmat-Nya, penuhlah hatiku sebab anak-Nya, dan seterusnya. Besar hikmat-Nya, penuhlah hatiku sebab anak-Nya, dan amatlah hati kita senang melihat Sang Kristus di sorga cemerlang. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Jemaat duduk kembali. Mari kita lanjutkan dengan menyatakan pujian bagi Tuhan secara responsorial sesuai dengan petunjuk pada lembaran
tata ibadah. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga. Pujilah Tuhan di bumi, hai teruna-teruna dan anak-anak dara, orang tua dan orang muda. Biarlah semua memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Kemuliaan seperti semula, kini dan kekal selamanya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku dan seterusnya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teguh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Umat Tuhan yang kekasih, kita menanamkan dalam perenungan dan penghayatan kita, meski kita terpisah-pisah di tempat kediaman kita masing-masing, tapi pada pekan ini, khususnya hari ini, bersama-sama semua warga GKST, kita masuk dalam hadirat Allah dan kita hendak masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Untuk itu kita berdoa. Ya Allah, Engkau berfirman, maka semesta alam jadi. Engkau berfirman, dan kami memiliki dasar, pedoman, dan suluh menjalani hidup ini. Engkau berfirman, dan kami yang mendengarkan serta melakukannya mengalami kebahagiaan. Kami persembahkan hati kami yang rindu dan terus haus akan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan dan kebenarannya memperkaya hidup kami dalam kebahagiaan, menyemangatkan kami untuk memanai hidup, mewujudkan panggilan pelayanan kesaksian dan berkat. Berbicaralah kepada kami oleh urapan Roh Kudus, umat-Mu yang ada sedia mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon dan berharap. Amin. Umat Tuhan yang kekasih, bagian Alkitab sesuai dengan jadwal bacaan yang telah disusun oleh staf Sinode GKST. Bacaan Alkitab hari ini terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul atau Kisah Rasul-Rasul pada pasal 6 ayat 1 sampai ayat 7. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 7. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani
karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikianlah bahagian firman. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Terpujilah Tuhan. Amin. Umat Tuhan yang kekasih, tema saya tetap mengikuti tema sebagaimana disiapkan oleh Departemen Kesaksian Sinode GKST, jemaat sebagai basis pekabaran Injil. Jemaat sebagai basis pekabaran Injil. Dalam kehidupan bersama umat Tuhan yang kekasih, baik di keluarga, di jemaat, di masyarakat, pasti semua orang menginginkan adanya hal-hal yang terbaik. Sebut saja misalnya hal pelayanan. Para pelayan menginginkan bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi umat, dan umat tentu menginginkan pelayanan yang terbaik dari para pelayan. Adakah kita menemukan suatu pelayanan yang sempurna? Taruhlah kita evaluasi perjalanan Jemaat Immanuel Palu ini sejak awal sampai sekarang. Adakah periode pelayanan yang kita dapati sempurna? Jangankan sempurna, ideal pun belum tentu. Tidak ada pelayanan yang bisa dinyatakan mencapai kesempurnaan. Pasti ada kelemahan yang muncul, pasti ada ketidakpuasan, selanjutnya menciptakan sungut-sungut. Misalnya pelayan merasa tidak puas, lalu bersungut-sungut dalam pelayanan karena sarana pendukung pelayanan tidak memadai. Umat merasa tidak puas karena pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan harapan, dan lain-lain. Ketidakpuasan tersebut memunculkan apa yang disebut sungut-sungut. Poin kita di sini bukan menyesalkan mengapa ada sungut-sungut, apalagi mengkambing hitamkan keadaan. Sekali lagi, sungut-sungut tetap bisa terjadi dalam kehidupan berjemaat secara khusus, karena tidak akan pernah ada pelayanan
yang sempurna. Bagaimanapun para pelayan mengusahakan semaksimal mungkin pelayanan itu. Tapi sekali lagi poin kita bukan mempertanyakan kenapa ada lalu menyesalkan itu, atau menegaskan bahwa sungut-sungut identik dengan ketidaksejatian pelayanan atau persekutuan. Poin kita adalah bagaimana menanggapi, yaitu memikirkan dan menyelesaikan perihal yang melahirkan sungut-sungut itu. Kita belajar dari para rasul dan jemaat mula-mula sesuai dengan konteks dan teks bacaan kita. Pertama, jumlah jemaat mula-mula, jumlah mereka semakin banyak, sudah mencapai 3.000 lebih orang. Sementara para rasul hanya 12 orang. Maka terjadilah kenyataan di mana para janda dan orang-orang sakit merasa tidak diperlakukan adil, merasa terabaikan. Apakah para rasul mengatakan, tanganku hanya 2, jadi mengerti sajalah, maklumkan sajalah. Atau kalau begitu kamu sajalah yang melayani, gantikan kami. Tidak. Para rasul juga tidak cuek-cuek bebek dan berkata, sudah beginilah jemaat, jadi tidak perlu terlalu dipikirkan. Kita juga bukan orang-orang yang sempurna. Atau berkata, kalau tidak begitu bukan jemaat namanya, dan lain-lain. Ya, saya hanya mereka ulang atau mereview bahasa-bahasa yang sering muncul, yang notabene-nya adalah pembelaan demi pembenaran. Apa yang dilakukan oleh para rasul? Mereka berkumpul, berdoa dan menggumuli bersama jemaat hal-hal yang memicu adanya sungut-sungut itu. Solusinya adalah memilih para diaken, yakni orang-orang yang memiliki roh hikmat. Jadi kita mendapatkan informasi, mungkin pengetahuan baru bagi beberapa orang, bahwa diaken lebih dulu ada daripada penatua. Jadi yang dipilih di sini adalah diaken karena yang tadi persoalan muncul itu berkaitan dengan pelayanan terhadap janda-janda, orang-orang sakit dan seterusnya, dan itu adalah tugas khusus diaken. Jadi solusi dari setiap hal yang menimbulkan masalah, khususnya ketidakpuasan dan berlanjut kepada sungut-sungut, adalah kerjasama. Memberdayakan orang-orang yang memiliki kerinduan untuk membangun jemaat. Memberdayakan orang-orang yang sangat peduli terhadap pertumbuhan jemaat. Umat Tuhan yang kekasih, 3 tugas dasar gereja atau 3 tugas dasar panggilan gereja adalah bersekutu, bersaksi, dan melayani. Tema kita menegaskan jemaat sebagai basis pekabaran Injil. Sebagai di sini mengisyaratkan bahwa jemaat harus menjadi pelaku pekabaran Injil, bukan menjadi sasaran pekabaran Injil. Bukan jemaat adalah
basis, tapi jemaat sebagai. Kalau jemaat adalah basis, berarti menjadi sasaran utama pekabaran Injil. Tapi sebagai basis berarti dia adalah pelaku pewartaan Injil. Untuk mencapai suatu jemaat sebagai basis pekabaran Injil tentu membutuhkan proses. Jemaat Immanuel Palu bisa seperti sekarang tidak jadi serta-merta. Dia melewati proses yang begitu panjang dan dinamis. Nah, umat Tuhan yang kekasih, di GKST dikenal ada 4 wilayah yang menjadi wilayah pekabaran Injil. Jemaat-jemaat di daerah pekabaran Injil tersebut bukanlah sasaran pekabaran Injil kita. Kita harus menyadari sungguh bahwa keterlibatan kita terhadap mereka adalah keterlibatan dalam proses menjadikan jemaat-jemaat tersebut sebagai basis PI, memuridkan dan memandirikan mereka untuk bisa memberitakan Injil. Jadi setiap bentuk kontribusi kita kepada jemaat-jemaat di daerah PI atau lebih dekat lagi di Klasis Palu ini, ya, Immanuel punya jemaat mitra. Jangan sekali-kali memandang mereka adalah sasaran pekabaran Injil, tapi itu adalah suatu bentuk wujud kerjasama untuk memuridkan dan memandirikan mereka supaya pada waktunya seperti kita, mereka pun bisa memuridkan dan memandirikan yang lain. Di daerah pekabaran Injil Bambasiang, di mana oleh kesepakatan lewat sidang sinode bahwa Klasis Palu adalah salah satu klasis di mana jemaat-jemaat berkontribusi secara khusus untuk pemuritan dan pemandirian ini. Saya mendapatkan informasi secara khusus lewat Pak Taufik, Ketua Kelompok 3, bahwa di Bambasiang, di daerah pegunungannya, di gunungnya, ada 27 kelompok jemaat di sana yang dikatakan, dipastikan sangat jarang disentuh oleh berbagai bentuk kemitraan, sekalipun dalam bentuk bantuan diakonal karitatif, bantuan dalam bentuk natura dan seterusnya, masih berkisar di bagian-bagian bawahnya. Mereka adalah saudara-saudara kita seiman. Mereka sangat membutuhkan kehadiran kita dalam kerjasama untuk mendorong mereka memasuki proses menuju jemaat sebagai basis pekabaran Injil. Mereka tidak memiliki bangunan yang layak sebagai tempat beribadah. Kantong pundi persembahan mereka adalah piring seng atau piring kaleng. Para pelayan belum mampu menggunakan stola dalam pelayanan ibadah karena stola itu belum ada, belum mampu diadakan. Masih banyak hal-hal lain yang perlu diperhatikan. Mustahil mereka bisa melakukan sendiri. Butuh kerjasama dengan jemaat-jemaat yang sudah lebih dahulu mandiri. Saya membayangkan
jika 1000 kepala keluarga di Jemaat Immanuel Palu ini ada 100 kepala keluarga menangani 1 stola, maka akan ada 100 buah stola, dan itu sudah sangat memadai, bahkan lebih dari kebutuhan 27 kelompok umat di sana. Begitu juga pundi, kantong pundi. Karena itulah jemaat semua disepakati dan digerakkan oleh Majelis Klasis bahwa semua persembahan kita dalam pekan pekabaran Injil tahun ini akan dialokasikan bagi mereka. Apakah persembahan yang kita nyatakan dalam ibadah-ibadah atau bentuk-bentuk persembahan yang lain sesuai dengan panggilan dan ekspresi iman kita. Maukah kita terlibat dengan serius atau sungguh-sungguh dalam kerja sama ini? Ini adalah panggilan beribadah buat kita. Kayaknya kalau panggilan beribadah dalam liturgis begini membosankan sudah. Karena masih dari anak-anak sampai kita lanjut usia, panggilan beribadah, panggilan beribadah. Ada bentuk panggilan beribadah yang lain, dan menurut saya lebih kualitatif. Panggilan untuk mewujudkan ibadah dalam kerjasama dengan teman-teman kita yang sedang berpacu menuju kemandirian untuk bisa menjadi jemaat yang mampu mengabarkan Injil kepada orang lain. Bukankah setiap doa persembahan, dalam setiap doa persembahan kita berharap supaya persembahan kita berguna bagi kelebaran kerajaan Allah? Hampir tidak ada doa persembahan yang saya tidak dengar rumusan perkataan ini. Persembahan kami kiranya menjadi alat untuk kelebaran kerajaan Allah. Mari kita renung-renungkan persembahan-persembahan yang kita sudah nyatakan selama ini. Selebar apa kerajaan Allah sudah dinyatakan dari persembahan-persembahan itu. Ada jemaat dari bulan Januari sudah merancangkan persembahan untuk ibadah Natal. Sampai bulan Desember prosesnya 12 bulan. Lalu bikinlah kegiatan ibadah Natal yang hadir di dalam internal. Lebarnya kerajaan Allah dari persembahan itu macam apa? Tidak akan pernah lebar kalau tidak ada kemauan bagi kita untuk bergerak keluar. Jadi doa kita ibarat slogan, ibarat ungkapan yang kita sendiri mungkin mengerti tapi tidak melakukannya dengan benar. Karena itulah saya katakan tadi, ini adalah panggilan beribadah buat kita. Marilah kita terlibat di dalamnya. Bukan besar kecilnya keterlibatan kita yang terpenting, bukan keadaan kita yang sedang sulit atau serba kekurangan yang menjadi alasan. Karena banyak orang juga yang bilang begini, bagaimana saya mau memberi sementara saya sendiri susah. Jemaat Tuhan yang kekasih, apa sukacitanya jika memberi dari kelebihan? Sukacita dari memberi justru dirasakan ketika kita sendiri membutuhkan itu tapi sanggup untuk
mengorbankannya bagi orang lain. Karena itu bahasa lain persembahan adalah berkorban. Memberi persembahan tanpa kesan dan pesan berkorban itu bukan persembahan. Ibaratnya begini, saya rutinnya membutuhkan 3 kali makan. Taruhlah 3 porsi makanan. Dan pada satu waktu ada panggilan untuk menjadi berkat. Saya bukan memikirkan porsi yang keempat. Karena porsi keempat tidak ada. Tapi saya mempersembahkan 1 dari 3 porsi jatah makan sehari itu. Saya korbankan. Dan itu loh yang disebut persembahan. Jadi sekali lagi, tidak ada sebenarnya alasan untuk menghalangi kita menyatakan persembahan, menyatakan kebajikan, mewujudkan kerjasama bagi kelebaran kerajaan Allah. Apalagi alasan ketiadaan, alasan kekurangan, alasan kesulitan, lebih-lebih lagi alasan pandemi COVID-19. Yang dilihat oleh Tuhan dan dirasakan oleh sesama berkaitan dengan persembahan kita adalah kemauan kita untuk sepenanggungan dalam suatu demonstrasi kerjasama. Alasannya agar pemberitaan Injil terus berlangsung dan semakin luas menjangkau seluruh bumi. Kita tidak perlu ke Bambasiang. Kita tidak perlu ada di sana secara fisik, tapi melalui persembahan kita, didorong oleh hati kita yang terangkat kepada Tuhan dalam hadiratnya yang mulia, sesungguhnya kita terlibat secara aktif dalam pekabaran Injil. Bapak dan Ibu, kita semua boleh bekerja keras di sini. Sepertinya kita tidak pernah keluar memberitakan Injil, tapi dari apa yang kita peroleh lewat pekerjaan kita, kita memberi persembahan, dan persembahan itulah representasi kita, perwakilan kita di sana dalam pemberitaan Injil. Dengan begitu, sesungguhnya kita ada di sana memberitakan Injil, memuridkan dan memandirikan secara khusus kelompok-kelompok umat Tuhan di sana, supaya lewat mereka nanti Injil diberitakan lebih lanjut, diberitakan lebih luas. Dalam sistem kerjasama itulah kelebaran kerajaan Allah benar-benar akan menjadi nyata. Selamat berpekan PI dan selamat mewujudkan panggilan untuk memaknai pekan pekabaran Injil GKST tahun ini melalui wujud nyata keterlibatan kita secara khusus lewat ibadah ini dan persembahan yang kita nyatakan. Jeripayahmu di dalam Tuhan, tidak akan ada satupun yang sia-sia. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan, kita sekalian diberkati. Amin. Ya, umat Tuhan yang kekasih, sesuai dengan sentuhan perenungan kita atas firman dan sekaliber hati kita menanggapi, memahami, menghayati dan mengaminkan firman itu,
kita hendak menyatakan persembahan tulus, ikhlas. Kita nyatakan itu sambil menyanyi dari NKB nomor 199 bait pertama dan kedua. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, di dalamnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang tak ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya? Berapa yang terhilang tak ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Tuhan sudah berbicara kepada kita, dan Tuhan memberi kesempatan bagi kita untuk berbicara kepadanya lewat doa, menyatakan syukur sekalian syafaat. Kita bersyafaat secara khusus bagi pelayan-pelayan di wilayah pekabaran Injil Klasis Wana Bungku Utara, di mana ada di sana majelis klasis berikut Pendeta Yardin Joi STH, Pendeta PI Kelompok Kebaktian Parusia Wo Onsa, Pendeta Runi Widianti Lagi STH, Gembala Jemaat Kalvari Lamowalia merangkap menjadi gembala di Kelompok Baktian Kalvari Watu Lemowalia, Pendeta Leo Christian Peli STH, Gembala Jemaat Bethesda Salubiro, Pendeta Dewi Sri Tohiuka STH, Gembala Jemaat Bukit Sion Lemo, Pendeta Alex O.W. Sahbandar STH, Gembala Jemaat Posintu Taronggo, Pendeta Mersil Ndunde STH, Gembala Jemaat Elim Wemasi, Pendeta Serpandi Latau STH, Gembala Jemaat Yordan Mokoto, Pendeta Selvi K. Waeo STH, Gembala Jemaat Musafir Opo, Pendeta Melce Koedio STH, Gembala Jemaat Petra Baturube, Pendeta Penatua Saiwan Pangotu, Kelompok Kebaktian Parusia. Inilah beberapa teman di wilayah pekabaran Injil Klasis Wana Bungku Utara, dan saya hendak menyatakan sesuatu berdasarkan kisah teman-teman yang hampir seumur pelayanan mereka selalu di daerah-daerah PI begini. Ada beberapa teman yang membuat saya begitu terharu dan bangga kepada mereka.
lalu bertanya apakah saya mampu jika mengalami hal seperti mereka. Di daerah-daerah pelayanan seperti itu, kadang-kadang mereka hari ini di tempat ini, hari ini di tempat yang lain, berjalan jauh, dan tidak sedikit dari mereka itu kadang-kadang harus tidur bermalam di bawah pohon karena ada hal-hal tertentu sehingga mereka tidak dapat meneruskan perjalanan. Bayangkan kalau hujan deras hanya di bawah pohon dan harus berteduh di situ menunggu besok pagi. Ini bukan cerita kosong. Makanya sering saya katakan, jangan berpikir 100.000, 500.000, 1 juta, tapi 1.000, 2.000 mungkin sudah bisa memfasilitasi mereka dengan 1 butir Bodrex atau apapun untuk teman-teman pelayan seperti itu. Dan saya iri kepada mereka secara positif karena mereka sungguh-sungguh taat, tekun dan bersetia dalam pelayanan di medan pelayanan seperti itu. Tidak seperti yang kita bayangkan, jauh lebih berat dari apa yang bisa kita bayangkan beratnya medan-medan pelayanan di daerah-daerah pekabaran Injil seperti itu. Hanya Tuhan yang memberi kesanggupan, dan biarlah kita yang ada dalam situasi kondisi sosial, geografis, ekonomi, dan lain-lain seperti ini mengambil bahagian dalam kerjasama untuk pekabaran Injil, khususnya di Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Jemaat Tuhan yang kekasih, marilah kita berdoa. Padamulah kemuliaan, ya Tuhan Allah kami, dan Engkau menganugerahkan kepada kami kemampuan untuk melihat dan menikmati kemuliaan itu melalui sukacita, damai sejahtera dan kebenaran yang terpatri dalam hidup kami. Terima kasih atas hidup dan semua hal yang Tuhan nyatakan sebagai kelengkapan hidup ini. Kami bisa ada seperti adanya kami sekarang. Terima kasih untuk persekutuan dan semangat persaudaraan yang kami nyatakan lewat ibadah Pekan Pekabaran Injil GKST pada hari ini, hari ketiga. Tuhan memberi kepada kami kesempatan untuk merenungkan siapakah kami dalam pekerjaan pelayanan pemberitaan Injil, secara khusus berkaitan dengan kehadiran Gereja Kristen Sulawesi Tengah dan semangat memberitakan Injil di daerah-daerah terpencil. Dan di sana ada jemaat, ada pelayan-pelayan khusus, secara khusus para pendeta dan keluarga mereka, dalam situasi dan kondisi yang menantang, dan tidak sedikit situasi dan kondisi yang membuat mereka mengalami kesulitan. Kami mempersembahkan kehidupan mereka kepada Tuhan dengan pengharapan bahwa jerih payah yang mereka lakukan dalam pelayanan, dalam menumbuh kembangkan kehidupan persekutuan umat Allah di daerah-daerah itu, tidak akan ada satupun yang sia-sia. Dan ketika kami mendapatkan kesempatan untuk mendengar, mengetahui dan merenungkan keberadaan mereka, kami mengaminkan itu sebagai suatu panggilan dan kesempatan untuk mewujudkan kerjasama. Itulah yang kami nyatakan dalam ibadah Pekan PI ini. Itulah juga yang kami nyatakan dalam berbagai-bagai bentuk persembahan dan doa kepada Tuhan.
kuduskan, berkati segala sesuatunya. Dan kami percaya penuh, lebih dari apa yang bisa kami gambarkan terkait dengan pengaruh dari pendaya gunaan persembahan-persembahan yang kami nyatakan, Tuhan akan menyelenggarakan itu. Lebih dari penghayatan kami tentang kekurangan, kehilangan karena pemberian-pemberian kami, Tuhan akan menyatakannya kepada kami. Karena itu berikanlah kepada kami terus pengenalan yang benar tentang hidup sebagai umat yang diberkati, supaya kami sanggup menjadi berkat. Bersukacita karena menerima, dan kesukacitaan karena menerima digenapkan oleh kesukacitaan ketika sanggup memberi. Kami percaya Gereja Kristen Sulawesi Tengah adalah milik Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan adalah utusan Tuhan. Jemaatmu adalah biji mata Tuhan sendiri. Gereja Kristen Sulawesi Tengah akan terus eksis, mewujudkan persekutuan, pelayanan, dan kesaksiannya. Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya. Secara khusus kami di sini di Jemaat Immanuel Palu, kehidupan umat Tuhan, kehidupan hamba-hamba Tuhan, pendeta, penatua, diaken, pekerja gereja, dan semua pengurus di aras pelayanan yang ada. Kami percaya Tuhan meyakinkan kami bahwa jerih payah yang kami lakukan tidak ada yang sia-sia. Majelis jemaat, majelis klasis, majelis sinode, betapapun kami dalam kelemahan dan keterbatasan, tapi Tuhan akan membimbing kami, dan itulah permohonan dan harapan kami. Tuhan mempersekutukan kami dalam kesehatan kesejiwaan untuk membangun jalinan kerjasama sesuai kehendak Tuhan. Kami persembahkan kepada Tuhan hidup kami malam ini dan selanjutnya, sebab di tangan Tuhan semata kehidupan kami dijamin dengan pasti. Dari Tuhan saja sukacita dan damai sejahtera, kebahagiaan dan kegembiraan. Biarlah kami mengalami itu terus-menerus, dan kami tetap menjadi orang-orang yang kaya dalam kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera, sekalipun sedang dihimpit oleh berbagai hal, situasi dan kondisi umum, secara khusus pandemi COVID-19. Semangat persekutuan dan persaudaraan tidak akan surut. Di jemaatmu ini, di klasis Palu ini, bahkan bersama-sama semua jemaat di Gereja Kristen Sulawesi Tengah, bersama-sama dengan semua gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia dan dimanapun, mewujudkan kehendak Kristus sebagai kepala gereja, sehingga semakin banyak orang yang mempermuliakan Tuhan, mengalami sukacita di dalam Kristus. Firman Tuhan yang kami sudah renungkan, persembahan yang telah kami nyatakan, perenungan-perenungan hati yang terpatri, Tuhan kuduskan semuanya, menjadi kemuliaan bagimu, menjadi kekayaan kami semua sebagai umat kepunyaanmu. Inilah kami umatmu yang menyeru namamu. Inilah kami anak-anakmu yang bangga dan mengandalkan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat dan Tuhan, kami mengucap syukur dan berpengharapan. Terpujilah namamu, Allah yang hidup, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang perkasa,
Gembala dan sahabat kami yang sejati. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang kekasih, kita akan menerima pengutusan dan berkat Allah. Untuk itu jemaat berdiri. Kita menyanyi dari NKB nomor 211 bait pertama. Pakailah waktu, anugerah Tuhanmu, karena hidupmu singkat bagaikan kembang, dan seterusnya. Pakailah waktu, anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Umat Tuhan yang kekasih, jika kita hidup, berarti hidup memberi buah. Karena itulah Tuhan mempercayakan hidup supaya hidupmu menghasilkan buah. Engkau diutus oleh Tuhan untuk kembali menjalani hidup dalam kesehariannya, beraktivitas dalam segala sesuatu. Tuhan menjaminkan berkat bagimu, arahkan hatimu dalam keyakinan yang sungguh kepada Allah. Dia menjaminkan berkat itu, dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat disilakan duduk dan bersaat teduh. Puji Tuhan, demikianlah pada Pekan Pekabaran Injil GKST tahun 2020 pada hari yang ketiga, khususnya di Jemaat Immanuel Palu. Kiranya kegiatan kita berada dalam hadirat Tuhan meski di tempat kediaman kita masing-masing menjadi sesuatu yang sangat berguna, meneguhkan, menguatkan, dan memampukan kita menjalani hidup dalam berbagai-bagai tantangan, secara khusus karena situasi dan kondisi umum yang kita sedang alami saat ini. Percayakan penuh hidup kepada Tuhan dan renungkan, hayati, aminkan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Selamat malam, selamat bertemu di kesempatan yang lain. Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian. Salam.